Hello, my name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International. Saya menandatangani prasasti ini mewakili keluarga besar Ukrida, mewakili keluarga besar Rumah Sakit Ukrida, dan terlebih lagi mewakili keluarga besar GKI. Peresmian ini adalah puncak dari rasa syukur kita, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini nanti bisa beroperasi dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menandatangani prasasti ini.
Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat serta simpatisan GKI Philadelphia yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini merupakan ibadah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Mari saudara, kita memulai ibadah penghujung tahun ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapa di sorga, kini kami jemaat-Mu berkumpul di hadapan-Mu untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Kami memohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya nanti, supaya hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, dan bawalah kami memahami serta mengerti firman-Mu. Biarkan hati kami pun terbuka untuk menerima perintah-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Mari saudara bersama kita berdiri untuk memulai ibadah kita hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, dengan bersatu hati kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita yang Maha Besar.
Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kini saudara, kita akan memasuki doa pengakuan dosa kita. Sebelumnya bersama kita menyanyikan pujian baginya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa kami di dalam surga, saat kami mengingat hari-hari yang telah kami lalui, kami pun mengingat kembali dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang kini sungguh kami sesali. Kami memohon dan berseru kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami ini. Sebab kami percaya bahwa Engkau ya Bapa, baik dan suka mengampuni, serta berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kini kami berdoa juga untuk orang-orang di sekitar kami yang tersakiti oleh dosa-dosa kami. Dan ajarkan juga kepada kami untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Biarlah anugerah-Mu turun bagi kami semua. Kiranya Engkau pun memampukan kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan mengarahkan hidup kami kepada Bapa yang pengasih dan yang penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan kita, yang terambil dari Yesaya pasal 55, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari saudara, kita menyambut berita anugerah ini dengan kembali menaikkan pujian bagi Tuhan kita.
sinar terang bakar, harapanmu dan doamu kini terkabulan. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan beritamu, Ia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari Minggu ini. Ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan di tengah pandemi ini. Berkatilah ibadah kami, dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah pencerahan bagi kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal kedua ayat 19 hingga 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, terkadang kita berada di tempat yang tidak kita kehendaki. Kita berada di tempat yang salah, di waktu yang tidak tepat. Ketika saya berumur kira-kira 10 tahun, kami biasanya bermain ke sebuah perusahaan yang memproduksi tongkang besi. Kami menjadi relawan, membantu mereka. Apa yang bisa kami kerjakan? Memasakkan teh, kopi, membantu mereka mengecat, dan sebagainya. Suatu saat, ada seorang pegawai kehilangan uang. Cilakanya saudara, saya berada di tempat yang salah di waktu yang tidak tepat. Mereka menuduh saya yang mencuri uang itu. Hati saya sangat-sangat sedih. Saya sempat menangis karena peristiwa itu. Padahal saya sama sekali tidak tahu sama sekali dan tidak mencuri uang. Seandainya satu saat saya bertemu dengan orang-orang yang bekerja di galangan kapal itu, saya tetap akan katakan, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak mengambil uang dari orang itu. Saudara sekalian, berulang-ulang saya mengatakan kepada segenap jemaat bahwa kita harus membuat perencanaan yang matang tentang kehidupan kita. Saya tidak setuju pemikiran orang-orang yang berkata, biarkan hidup mengalir saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Ingat saudara,
hanya ikan mati yang mengikuti arus. Dan bila kita mengikuti pola mengalir saja, maka kita akan selalu mengalir ke bawah. Secara natur, saudara sekalian, kalau kita tidak lakukan sesuatu untuk kebaikan kita, maka yang negatif yang akan terjadi di dalam diri kita, bukan yang positif selama kita tidak mengupayakannya. Apabila kita membiarkan hidup kita mengalir begitu saja, maka hidup kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Seandainya saudara mempunyai kapal, dan saudara kemudian mulai berlayar dari sebuah pelabuhan menuju ke satu pelabuhan. Jika saudara tidak mengendalikan kapal itu, jangan pernah berharap bahwa kapal saudara akan tiba di pelabuhan yang telah ditentukan. Tidak akan pernah, saudara-saudara sekalian. Menurut saya, hidup harus direncanakan dan diperjuangkan sedemikian rupa. Ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin. Dia berkata, "If you fail to plan, you are planning to fail." Jika Anda gagal membuat sebuah perencanaan, Anda sedang merencanakan kegagalan di dalam hidup ini. Saya berharap saudara mengerti dan mempunyai rencana atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, sekalipun kita mempunyai rencana atas hidup kita, tetap saja kita bisa berada dalam situasi yang seperti saya gambarkan di awal tadi. Berada di tempat yang salah, di waktu yang tidak tepat. Pada waktu kehidupan kita berada di dalam situasi seperti itu, maka yang mungkin saja terjadi adalah hidup yang terpuruk, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, putus asa, kehilangan harapan, kehilangan pegangan hidup, frustrasi. Bahkan ada orang yang kehilangan imannya. Waspada, saudara sekalian. Kita bisa saja berada di tempat yang tidak kita harapkan dengan berbagai penyebab. Yang paling sering terjadi adalah karena kita salah mengambil jalan, saudara-saudara sekalian. Dan itu adalah kesalahan pribadi, kesalahan kita masing-masing. Karena mungkin kita dulu menabur bibit yang salah. Bukankah kita tahu ada istilah menabur angin akan menabur badai. Sebagian anak muda kehidupannya hancur dan berantakan. Itu gara-gara ia pergi ke pelacuran, terlibat dalam perjudian, dan mengisi hidupnya dengan narkoba. Kehilangan masa depan. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawanya, saudara-saudara sekalian. Terkadang karena kelalaian kita juga bisa mengambil jalan yang salah, saudara-saudara sekalian. Ketika kita sedang setir mobil, ketika kita tidak konsentrasi, kita bisa saja mengambil jalan yang ternyata keliru. Saudara mungkin ingin pergi ke Tanjung Pinang, tapi bisa saja memesan tiket ke Tanjung Pandan. Ini dua kota yang berbeda, walaupun namanya mirip-mirip, saudara sekalian. Atau ketika saudara bermaksud untuk pergi ke Bogor, tapi saudara mengambil tol menuju ke Purwakarta. Arahnya menjadi berbeda. Karena kelalaian. Jika karena kesalahan kita, lalu kita mengalami berbagai penderitaan, janganlah kita menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan lingkungan kita. Jangan menyalahkan orang tua kita. Jangan kita salahkan gereja. Termasuk jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi kita patut menyalahkan diri kita yang memang salah mengambil jalan. Nabi Yunus jelas berada di tempat yang salah ketika Tuhan mengutusnya pergi ke Niniwe, tapi dia menuju ke Tarsis. Itu sebabnya di sana ia mengalami berbagai hal yang menempa hidupnya. Jelas ini adalah kesalahan Nabi pada waktu itu. Saudara sekalian, apabila kita sudah tahu bahwa kita menempuh perjalanan yang salah, maka langkah paling bijak yang harus kita lakukan adalah memutar arah. Kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang benar.
saat kita mengendarakan mobil dan menggunakan GPS, ketika kita meninggalkan jalur yang sebenarnya, GPS akan mengarahkan kita ke jalur yang sebenarnya. Sebagaimana GPS mengarahkan mobil kita ke jalur yang sebenarnya. Apabila saudara-saudara berada di tempat yang tidak seharusnya, lihatlah GPS ilahi dan ikutilah tuntunan GPS ilahi itu agar hidup saudara berada pada track yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, jika kita salah jalan lalu kita terkena sebuah kasus, bisa jadi itu berarti kita sudah berada di tempat yang salah. Penjara seharusnya bukan untuk kita, saudara sekalian. Tapi apabila kita berada di tempat-tempat yang tidak semestinya, cepat-cepat lihatlah GPS ilahi. Temukan kembali jalan yang lurus. Saudara sekalian, apabila kita telah salah mengambil jalan, jika jalan yang kita tempuh itu bukan jalan alternatif, maka semakin kita menempuhnya, semakin jauh kita dari tujuan yang sebenarnya. Si anak bungsu di dalam perumpamaan anak terhilang itu belakangan menyadari dia telah berada di tempat yang tidak seharusnya. Dia menyadari itu dan dia mengambil jalan yang tepat. Kembali ke jalan yang lurus. Tapi sayangnya sang kakak justru terhilang, tersesat di dalam rumahnya sendiri. Ini bahaya paling besar. Orang yang terhilang di rumahnya sendiri tidak menyadari dirinya terhilang dan karena itu selama-lamanya tidak menemukan jalan yang sebenarnya. Yang kedua, saudara sekalian, kita bisa berada di tempat yang tidak seharusnya itu gara-gara kesalahan ataupun kelalaian orang lain. Kita pernah mendengar bukan? Ada orang menderita karena ulah orang lain. Saya pernah mendengar kesaksian di mana seorang bocah perempuan yang menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dibunuh. Anak ini mengalami depresi yang sangat-sangat serius yang menyebabkan dirinya betul-betul terpuruk hingga ia meninggal beberapa puluh tahun setelah peristiwa kematian ayahnya. Kita juga pernah mendengar cerita bagaimana ada orang-orang yang ditabrak oleh pengendara mobil yang mabuk. Ini banyak terjadi di dunia barat, saudara sekalian. Berapa tahun yang lampau kita juga sering mendengar adanya bom yang meledak di tempat-tempat tertentu, termasuk di gereja-gereja Tuhan, dan menimbulkan banyak persoalan dan penderitaan bagi orang-orang tertentu. Dan orang-orang yang menderita itu jelas bukan karena salah mereka, tapi karena ada ulah orang-orang jahat yang membuat mereka menderita. Saya kira apa yang terjadi dengan diri saya di dalam cerita yang saya ceritakan tadi adalah semata-mata karena ulah orang lain. Bisa jadi orang yang melaporkan uangnya hilang itu salah meletakkan uangnya, atau barangkali dia telah menggunakan uangnya tanpa dia sadari. Atau kemungkinan yang paling buruk adalah seseorang yang mencuri uang orang itu dan kemudian dituduhkan kepada saya. Di dalam kasus seperti ini jelas saya berada di tempat yang salah di waktu yang tidak tepat. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian? Kita tentu saja memohon Tuhan memberikan solusi, memberikan belas kasihan kepada kita. Tapi jangan lupa, saudara sekalian, cara yang terbaik untuk melepaskan penderitaan kita karena ulah orang lain adalah dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sebelum kita mampu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, maka keterpurukan akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Kita bisa saja terpuruk karena orang tua yang tidak bertanggung jawab mendidik kita, ataupun orang tua yang
melecehkan, kawan-kawan yang melecehkan kita. Dan kita menanggung berbagai penderitaan karena kelakuan orang-orang seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah melepaskan pengampunan yang membebaskan diri kita yang menderita gara-gara kasus seperti itu. Saudara sekalian, kita bisa saja berada di dalam situasi yang tidak seharusnya gara-gara situasi dan kondisi yang di luar kontrol kita. Ada banyak hal yang bisa kita kendalikan, saudara sekalian. Tapi jangan lupa, ada hal-hal tertentu yang memang tidak mungkin kita kontrol. Alam ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, saudara-saudara sekalian. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan irama alam ini. Pandemi ini bukan di dalam kontrol saya. Kalau saya mampu mengontrol pandemi ini, saya tidak akan membiarkan ada begitu banyak orang meninggal karena kasus ini. Anak-anak muda, para siswa dan mahasiswa, apakah nanti kalian akan naik kelas ataupun lulus dari perguruan tinggi, itu bukan di dalam kontrol kalian. Ada guru, ada dosen yang akan menentukan masa depanmu, naik kelas atau tidak naik kelas. Nah, terhadap hal-hal yang berada di luar kontrol kita, maka sikap yang paling bijaksana adalah mengikuti setiap langkah demi langkah yang dianjurkan oleh otoritas tertentu agar kita dapat mengantisipasi dengan baik kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa melanda diri kita. Pandemi ini sungguh di luar kontrol kita. Itu bisa terjadi kepada siapapun, orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Tapi orang yang mengantisipasi dengan baik, itu kemungkinan dia terpapar itu akan menjadi lebih kecil daripada orang yang berperilaku sembrono. Yang keempat, kita bisa saja berada di dalam kondisi dan situasi yang tidak kita rencanakan. Itu gara-gara ada rencana Tuhan di dalamnya. Di dalam perjanjian lama, Nabi Hosea sungguh menempuh perjalanan yang tidak menyenangkan. Kala itu Tuhan mau pakai Hosea dengan cara yang tidak biasanya. Tuhan sedang mau mendidik umat Israel yang telah salah jalan, yang telah melacurkan diri di dalam penyembahan kepada ilah-ilah asing. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan berpesan kepada Hosea untuk pergi menebus seorang perempuan yang adalah seorang pelacur untuk menjadi istrinya. Saudara bisa bayangkan bagaimana pergumulan seorang suci, seorang nabi bernama Hosea. Tapi karena Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang mengutusnya berbuat seperti itu, maka Hosea melakukan tepat yang Tuhan katakan. Ia mengambil Gomer sebagai istrinya. Lahir anak pertama, saudara sekalian. Setelah lahir anak pertama, rupanya Gomer berselingkuh lagi, kembali ke jalan yang lama, ke jalan yang sesat. Saudara bisa bayangkan betapa malunya seorang nabi mempunyai istri yang adalah mantan pelacur dan sekarang kembali lagi ke pelacuran. Alkitab mengatakan dua anak yang kemudian dilahirkan oleh Gomer adalah anak-anak dari persundalan, anak-anak hasil perzinahan. Tapi Tuhan berkata kepada Hosea lagi, pergilah, carilah Gomer, tebuslah dia kembali, dan cintailah dia kembali.
berat, saudara sekalian. Tapi Hosea tunduk dan dia taat kepada Tuhan. Dia pergi mencari Gomer, menebusnya kembali, dan belajar untuk mengasihinya kembali. Walaupun tidak enak, tidak menyenangkan, dan juga memalukan. Tapi karena Tuhan yang menuntunnya seperti itu, Hosea sang nabi takluk kepada pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Melalui keluarga Hosea ini, Tuhan ingin memperlihatkan sebuah etalase kepada umat Israel. Seperti itulah umat Allah. Umat Allah seperti Gomer yang tidak tahu diri. Sudah diangkat dari lumpur dosa, tapi kemudian melakukan perzinahan dengan menyembah kepada ilah-ilah asing. Saya yakin dan percaya Maria dan Yusuf ketika mereka memutuskan untuk bertunangan yang kemudian akan dilanjutkan dengan jenjang yang berikutnya, yaitu pernikahan. Mereka telah mempunyai mimpi, mempunyai rencana atas keluarga mereka. Dan walaupun kita tidak menemukan di Alkitab apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan mereka membentuk rumah tangga, tapi pasti ada apa yang menjadi angan-angan mereka. Akan tetapi saudara, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dengan apa yang direncanakan oleh mereka berdua. Ketika Tuhan mau meminjam rahim seorang wanita muda bernama Maria. Jelas rencana kedua orang ini menjadi berubah secara total. Dalam kisah Natal kita bisa membaca, jelas bukan mimpi mereka untuk pergi ke Bethlehem, saudara-saudara sekalian. Tapi Allah dengan caranya menuntun mereka sehingga Maria mesti melahirkan di Bethlehem, bukan di Nazaret. Dan juga bukan mimpi mereka untuk mengungsi ke Mesir. Ingat baik saudara-saudara, mereka pergi malam-malam menjadi pengungsi ke Mesir itu bukanlah dalam rangka menikmati pemandangan alam. Tidak banyak pemandangan alam yang bisa dinikmati di Mesir. Bukan juga untuk melihat piramida ataupun peninggalan para Firaun yang ada di Mesir itu. Sama sekali tidak, saudara. Jadi mereka berangkat ke Mesir betul-betul itu di luar rencana hidup mereka. Tapi Allah menuntun mereka karena di dalam Alkitab ada tertulis bahwa dia akan memanggil anaknya dari Mesir, dan tergenapi ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus mengungsi ke Mesir. Dan di dalam pembacaan Alkitab tadi, saudara, Tuhan kemudian memberitahukan kepada Yusuf bahwa orang-orang yang akan membunuh Yesus telah mati. Dan malaikat beritahukan kepada Yusuf, pulanglah ke Israel. Menurut saudara, Yusuf bermaksud untuk pulang ke Nazaret atau menetap di Yudea, Yerusalem dan sekitarnya. Jelas saudara, dalam Alkitab tadinya mereka tinggal di Nazaret dan mereka terpaksa pergi ke Bethlehem karena ada sensus. Nah sekarang dari Mesir, jelas Yusuf bermaksud, bercita-cita untuk diam di wilayah Yudea. Israel dibagi dua, Yudea dan Galilea. Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi? Yusuf mendengar bahwa yang menggantikan Herodes adalah Arkelaus yang juga sadis. Saudara ingat, Arkelaus sebelum dilantik menjadi pejabat Romawi, dia telah membunuh 3.000 orang Yahudi yang sedang melakukan persiapan perayaan Paskah di rumah Tuhan, di bait Allah. Jadi Yusuf akhirnya takut
takut untuk tinggal di daerah Yudea. Lalu Tuhan memberikan nasihat kepada Yusuf. Lalu Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka akhirnya ke daerah Galilea, tinggal di sebuah kota yang sangat kecil bernama Nazaret. Karena ada tertulis, Yesus akan disebut orang Nazaret. Dari kisah ini jelas bahwa Yusuf tidak bisa memenuhi hasratnya, keinginannya untuk tinggal di daerah Yudea. Kemungkinan di Bethlehem, tempat leluhurnya Raja Daud lahir. Kenapa tidak? Ada alasannya, saudara. Karena dia takut kepada Arkelaus. Tapi yang lebih penting adalah Tuhan memberitahukan dan memberikan nasihat kepadanya untuk masuk ke wilayah Galilea dan menetap di Nazaret. Jadi jelas Yusuf dan Maria tidak dapat memenuhi rencana hidupnya karena ada Tuhan yang mempunyai rencana yang lain di dalam hidup mereka. Saya berharap ketika kita berada di tempat yang bukan yang kita harapkan, itu karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Terimalah itu dengan sukacita, karena Tuhan mau berkarya di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Ingat baik-baik, saudara, hidup ini adalah proses. Ketika kita berada di tempat yang tidak seharusnya, ingatlah, Tuhan sedang memproses hidup kita. Hasil akhir bukanlah segala-galanya, tapi proses menuju kepada hasil akhir itu jauh lebih penting. Apabila saudara pergi ke fakultas kedokteran untuk belajar menjadi dokter, tujuan dari perkuliahan itu bukanlah saudara-saudara diwisuda dan mendapatkan selembar kertas ijazah. Apabila sepanjang perkuliahan saudara tidak dibentuk, tidak diberikan pengetahuan, tidak dilatih dengan skill yang mumpuni, saudara bisa saja menyandang titel sebagai tenaga medis, tapi tenaga medis yang tidak mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lain. Maka itu tidak akan ada artinya, bukan saudara sekalian? Jadi perkuliahan itu adalah proses yang jauh lebih penting daripada diwisuda menerima selembar ijazah. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Jadi dimanapun kita berada, sejauh itu bukan karena kesalahan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di tempat-tempat tertentu, ingat baik-baik, itu adalah tempat di mana kita dibentuk, diproses untuk semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Semoga Tuhan memberkati, menolong kita melakukan refleksi di mana kita berada sekarang ini. Apakah sudah berada di tempat yang seharusnya? Kalau kita berada di tempat yang tidak seharusnya, marilah berdiam diri, introspeksi di akhir tahun 2020 ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur pada Engkau ya Bapa yang memberkati kami melalui firman yang kami baca. Sekiranya kami berada di tempat yang tidak seharusnya, tolong kami Bapa untuk menata hidup kami dengan baik, mempunyai perencanaan yang baik. Berikan kami keahlian, kemampuan untuk meraih rancangan dalam hidup kami. Namun apabila kami berada di tempat yang tidak seharusnya, Bapa, Engkau menolong kami agar kami dapat mengadakan introspeksi. Mengapa kami berada di tempat yang tidak seharusnya? Berikan hikmat bagi kami untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sekiranya kami telah menyimpang
berada di jalan yang salah, berada dalam pergaulan yang salah, berada di dalam sikap yang salah. Dan Tuhan, kami juga menyiapkan diri kami, membuka kemungkinan Tuhan mau menuntun kami, menuntun langkah kami ke tempat yang Tuhan pimpin untuk melakukan perkara-perkara untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan kami Bapa, kami memohon di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad, dari masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kita mengingat kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kini saatnya kita menyampaikan pelayanan kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang telah memelihara kita sepanjang tahun 2020 ini. Mari saudara, kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita dapat menyampaikannya melalui kantor gereja atau dengan mentransfer melalui rekening yang tertera di layar ini. Adapun nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur nomor 108, ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita mengawali persembahan kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kini kami telah sampai di hari-hari terakhir tahun ini. Kami mengingat ada berbagai kesulitan dan tantangan yang kami telah hadapi di tahun ini. Namun saat ini pun kami juga mengingat pertolongan dan berkat-berkat yang telah kami terima yang tidak mampu kami hitung darimu. Kami pun memahami
Dan kami percaya bahwa pemeliharaanmu akan selalu cukup tersedia, bahkan berlimpah bagi kami. Kini izinkanlah kami menyampaikan ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan kiranya Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk terus peduli kepada sesama kami melalui berkat-berkat yang kami terima darimu. Karena kami percaya bahwa Engkau akan terus memelihara kami, sehingga kami tidak akan berkekurangan di masa depan. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagimu. Amin. Kita mengiringi persembahan kita dengan bersama menyanyikan pujian baginya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan kan ku hadapi, Juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan kan ku hadapi, Juru selamatku. Mari kita naikkan doa syafaat sekalian. Bapa, di penghujung ibadah ini, ibadah terakhir di tahun ini, inilah doa syafaat kami Bapa. Seperti yang sudah-sudah kami terus berdoa untuk kondisi pandemi yang sedang melanda hampir seluruh dunia. Sudah ada begitu banyak korban berjatuhan. 20.000 orang lebih yang telah meninggal gara-gara pandemi ini. Tuhan, berikanlah kami proteksi, berikanlah kami hikmat untuk menjaga diri kami dengan baik. Kirimlah malaikat-Mu mengawal kami semua ya Bapa. Hindarkanlah mara bahaya. Bapa, kami juga mendengar ada varian baru dari virus corona ini yang terjadi di London, di Inggris, dan sekarang sudah ada di Singapura. Bapa, apabila ini merebak dan menjalar ke dunia yang lain, maka kondisi ini akan jauh lebih buruk lagi dari yang sedang terjadi. Berbelas kasihanlah ya Bapa. Kami berdoa kiranya negara-negara dapat mengantisipasi dengan baik, sehingga varian baru dari virus corona ini dapat diklaster sedemikian rupa, sehingga tidak menjalar kemana-mana lagi. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami, pemimpin negara kami, untuk mengentaskan banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur untuk berbagai tindakan keras, terukur, dan sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat kami untuk mengentaskan berbagai persoalan radikalisme yang telah berbulan-bulan kami doakan. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah gerakan radikal ini betul-betul dapat dimusnahkan dari bumi Nusantara ini. Berkati gereja kami Bapa, berkati setiap orang yang merindukan pertolongan, yang membutuhkan perbaikan ekonomi, yang terpuruk karena kehilangan pekerjaan. Tuhan, belas kasihan turun. Berikanlah hikmat, daya juang yang kuat untuk menghadapi kondisi yang sulit ini. Berkati anak-anak kami yang terkurung, yang juga mengalami stres seperti orang tua mereka. Tuhan memberikan sukacita kepada anak-anak yang sedang bertumbuh ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di tahun 2021.